Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Tarma dan teman-teman. Kami dari kelompok 7 izin memaparkan materi terkait chapter 14 dan juga 15. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fauzia Amalia Septiana dan juga teman saya Fitia Zahwa Aulia. Yang pertama, saya akan membahas terkait chapter 14 mengenai Inggris dan Amerika Serikat terkait model liberal dengan ekspansi kebijakan keluarganya. Di mana di sini disebutkan bahwa kebijakan keluarga di kedua negara tersebut berkembang sejak tahun 1980, di mana menentang asumsi tradisional tentang negara kesejahteraan liberal yang minimal. Namun ternyata dalam kebijakan keluarga ini, kedua negara mulai menunjukkan bentuk intervensi yang lebih besar daripada pemerintah. Boleh di next? Selanjutnya, apa itu kebijakan keluarga liberal? Jadi, kebijakan keluarga liberal itu yang pertama ada intervensi minimal, di mana dalam model kebijakan keluarga liberal ini, artinya pemerintah berusaha untuk tidak terlalu banyak ikut campur dalam urusan keluarga gitu. Negara juga memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pasar dan juga individu untuk menentukan cara terbaik memenuhi kebutuhan mereka. Namun, negara juga tetap hadir melalui sistem means testing, di mana bantuan hanya diberikan bagi kelompok yang benar-benar membutuhkan, di mana pendekatan ini tetap selektif dan berorientasi pada tanggung jawab suatu individu. Boleh di next? Boleh di next? Oke. Nah, di sini ada data kunci ya, data kunci antara negara Inggris dan juga Amerika Serikat. Di mana walaupun keduanya sama-sama berpijak pada prinsip liberalisme, arah kebijakan dari kedua negara ini memiliki perbedaan di mana di Inggris terutama setelah tahun 1990-an cenderung memperluas program sosial untuk mendukung keluarga dan anak. Sedangkan pada negara Amerika Serikat itu lebih mempertahankan di mana peran pasar dengan keterlibatan negara yang lebih terbatas. Hal ini memperlihatkan bahwa konsep liberal ternyata bisa diterjemahkan dengan cara yang berbeda tergantung pada konteks sosial politik dari masing-masing negara itu sendiri. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada perkembangan Inggris dari penghematan ke ekspansi gitu ya, di mana di sini ada tiga tahap, yaitu yang pertama ada era Thatcher Major, yaitu 1979 sampai 1997. Yang kedua ada pemerintahan Blair dari 1997 sampai 2007. Dan yang terakhir ada koalisi Cameron dari 2010 sampai 2016. Di mana pada masa Thatcher dan Major, pemerintah ini fokus pada penghematan anggaran dan efisiensi, di mana banyak tunjangan sosial yang dikurangi, dan juga kebijakan kesejahteraan yang diperketat. Namun saat pemerintahan Blair ini yang kedua, ini arah kebijakan berubah secara drastis, di mana pemerintah meluncurkan program Sure Start untuk anak usia dini dan memperluas cuti keluarga serta memperkenalkan insentif pajak bagi keluarga yang berpenghasilan rendah. Dan yang terakhir di koalisi Cameron itu pemerintah memperkenalkan yang namanya universal credit, di mana menekankan tanggung jawab pribadi dan kembalinya mengontrol pengeluaran publik gitu. Jadi di sini kita bisa ngelihat gimana dinamika antara kebijakan sosial dan juga prinsip pasar yang bebas yang terus bergeser dari waktu ke waktu. Boleh di next? Selanjutnya, di sini ada terkait cuti keluarga yang dimulai dari kontras dan juga dramatis. Yang pertama itu, kalau di Inggris cuti ibu itu berbayar eh, selama 39 minggu. Yang kedua itu ada cuti ibu terlindungi selama 52 minggu. Yang ketiga ada cuti ayah berbayar selama 2 minggu, yaitu sejak tahun 2003. Dan selanjutnya yang terakhir ada cuti orang tua tanpa gaji, yaitu selama 3 bulan. Sedangkan di Amerika Serikat itu ada cuti ibu berbayar, itu tidak ada, yaitu atau federal. Yang selanjutnya ada cuti tidak berbayar, yaitu 12 minggu. Ada cuti ayah berbayar juga, itu tidak tersedia di Amerika Serikat. Yang terakhir ada variasi menurut negara bagian dan pemberi
kerja, di mana perbandingan antara Inggris dan Amerika ini uh, diberikan misalnya di cuti ibu berbayar diberikan 39 minggu dan dilindungi hingga 52 minggu dengan cuti ayah berbayar 2 minggu. Sementara di Amerika Serikat ini tidak ada cuti berbayar di tingkat federal, yang ada hanyalah cuti tidak berbayar selama 12 minggu ini melalui Family and Medical Leave Action. Hal ini menunjukkan bahwa Inggris memiliki sistem yang lebih mendukung keseimbangan antara pekerja dan keluarga, sedangkan di Amerika Serikat, tanggung jawab tersebut lebih banyak diserahkan pada individu dan pemberi kerja atau perusahaannya masing-masing. Di mana akibatnya banyak keluarga di Amerika Serikat menghadapi tekanan finansial ketika mereka memiliki anak. Boleh di next? Boleh next. Oke, selanjutnya ada perkembangan Amerika Serikat dari masa Reagan dan Obama, di mana Amerika Serikat juga mengalami evolusi dalam kebijakan keluarga dari masa ke masa. Pada masa Reagan itu, kebijakan sosial mengalami pemotongan besar-besaran dan lebih banyak didelegasikan ke negara bagian. Kemudian di era Clinton, muncul reformasi penting seperti penggantian AFDC menjadi TANF serta lahirnya FMLA yang memberi hak cuti tanpa gaji. Lalu pada masa Obama yang terakhir ini di 2009 sampai 2017 ini muncul kebijakan progresif di mana beberapa negara bagian seperti California dan New York yang mulai memperkenalkan cuti berbayar. Nah, walaupun pemerintahan federal tetap terbatas, tetap ada upaya dari negara bagian untuk memperkuat perlindungan untuk keluarganya. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada persentase ya antara negara Inggris dan juga Amerika Serikat, di mana jika kita perhatikan perbandingan biaya pendidikan anak usia dini di antara Inggris dan juga Amerika Serikat ini, bagi orang tua yang tinggal di Inggris, biaya eh, PAUD hanya sekitar 8% dari pendapatan bersih, sedangkan di Amerika Serikat itu bisa mencapai 52%. Di mana perbedaan ini menggambarkan sejarah di mana negara ini menanggung beban keluarga. Di Inggris, ini lebih secara aktif membantu menekan biaya agar keluarga berpenghasilan rendah ini bisa bekerja, sedangkan di Amerika Serikat pembiayaan sepenuhnya bergantung pada kemampuan individu atau keluarga, di mana hal tersebut memperlihatkan bagaimana liberalisme bisa berdampak berbeda terhadap kesejahteraan keluarga di dua negara tersebut. Boleh di next? Nah, meskipun tadi terdapat perbedaan antara kedua negara, Inggris dan juga Amerika Serikat, sebenarnya kedua negara ini juga memiliki beberapa kesamaan pokok. Yang pertama itu menekankan pada aktivasi kerja, di mana kedua negara menekankan pekerjaan sebagai solusi kemiskinan melalui program kesejahteraan untuk bekerja. Yang kedua itu ada tanggung jawab pribadi, di mana kedua negara menekankan kontrak individu dan tanggung jawab pribadi dalam kebijakan keluarga. Poin ketiga yaitu ada kemitraan pasar, di mana negara Inggris dan Amerika Serikat mempromosikan kemitraan swasta publik untuk PAUD atau pendidikan usia dini dan juga layanan keluarga. Dan yang terakhir ada pengujian sarana, di mana dukungan ditargetkan untuk kelompok tertentu bukan universal, melainkan mencerminkan nilai-nilai cita-cita liberal. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada perbedaan uh, kunci utama dalam pendekatan kedua negara. Yang pertama, Inggris ini lebih terpengaruh oleh standar sosial Eropa yang lebih dermawan. Yang kedua, Inggris juga berfokus pada pengentasan kemiskinan anak, sedangkan Amerika Serikat menitik beratkan pada partisipasi kerja. Yang ketiga, Inggris mempertimbangkan perspektif gender dalam perumusan kebijakan, sementara di Amerika Serikat lebih netral dan jarang meninjau dampak gender dalam kebijakan sosialnya. Hal ini membuat kebijakan keluarga di Inggris itu lebih sensitif terhadap isu kesetaraan dan juga kesejahteraan, sedangkan di Amerika Serikat ini pendekatannya lebih individualistik. Boleh di next?
Sebagai kesimpulannya, liberalisme yang intervensionis di antara Inggris dan juga Amerika Serikat, yaitu di mana meskipun Inggris dan Amerika tetap setia pada cita-cita liberalnya, pengujian sarana, kemitraan pasar, tanggung jawab pribadi, dalam kedua negara secara eksplisit melalui campur tangan dalam kehidupan keluarga untuk mempengaruhi perilaku ekspansi kebijakan keluarga sejak 1980 menunjukkan bahwa negara liberal tidak netral, di mana mereka secara aktif membentuk pilihan keluarga melalui insentif kerja, kredit pajak, dan persyaratan kontraktual, di mana Inggris lebih murah hati dalam dukungan, sedangkan Amerika Serikat lebih mengandalkan target pasar, di mana namun keduanya menunjukkan bahwa liberalisme memiliki standar berbeda untuk keluarga dan juga pasar. Mungkin boleh dilanjutkan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan chapter 15 dari Handbook of Family Policy, di mana chapter 15 ini berisi family policies in the Nordic countries aiming at equality. Oke, di sini ada latar belakangnya, di mana kebijakan keluarga berkembang pesat sejak pertama kali diperkenalkan melalui gagasan Alva Myrdal di Swedia pada tahun 1939. Secara umum, kebijakan ini merupakan bentuk intervensi pemerintah yang ditujukan untuk keluarga. Dalam definisi yang lebih luas itu, kebijakan keluarga dapat meliputi berbagai kebijakan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kehidupan keluarga, termasuk juga kebijakan kesetaraan gender, perumahan, pasar, dan juga pendidikan serta kesehatan anak. Di sini negara-negara Nordik itu termasuknya Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan juga Swedia, di mana kebijakan ini mencakup berbagai bentuk intervensi negara yang ditujukan untuk mendukung keluarga, uh, dan negara-negara tersebut menjadi contoh paling menonjol yang menekankan manfaat universal, di mana universal ini merupakan ciri khas utama dari sistem kebijakan di negara Nordik gitu. Lalu di sini ada identifikasi masalahnya, di mana dalam negara Nordik itu belum adanya keseragaman definisi, ada keterbatasan kebijakan keluarga di beberapa negara, lalu ketidakseimbangan peran gender dalam pengasuhan dan pekerjaan, kerentanan ekonomi keluarga tunggal dan kelompok rentan lainnya, juga kurangnya integrasi antara kebijakan keluarga dan kebijakan sosial lain seperti perumahan, pendidikan, dan kesehatan. Lalu di sini ada transformasi model keluarga, di mana terjadi pergeseran dari male breadwinner menuju dual earner atau dual career yang dipicu oleh ideologi kesetaraan gender dalam ranah publik maupun domestik. Uh, Male breadwinner ini itu apa ya? Ketika sosok ayah itu lebih memegang kekuasaan di karir gitu di pekerjaan. Sedangkan dual earner atau dual karir itu di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama untuk bekerja serta terlibat dalam pengasuhan anak. Jadi kebijakan keluarga di negara-negara Nordik merupakan hasil dari proses historis panjang yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, ekonomi, dan politik yang berpijak pada prinsip kesetaraan dan kesejahteraan universal. Lalu di sini ada karakteristik dari kebijakan negara Nordik, di mana sistem kesejahteraan negara Nordik bersifat universal, yang tadi sudah disebutkan, lalu menerapkan model kesejahteraan sosial demokrat, juga stabil secara politik meskipun terjadi perubahan kebijakan. Di sini ada bentuk-bentuk dari kebijakan keluarga di negara-negara Nordik. Yang pertama ini ada parental leave policies atau cuti orang tua berbayar, di mana di sini cuti panjang itu memiliki kompensasi finansial, lalu mendapatkan jaminan kembali bekerja setelah cuti.
Kedua ini ada kebijakan Early Childhood Education and Career and Care atau EC, ECEC, di mana kebijakan ini memiliki akses universal, berkualitas tinggi, dan juga disubsidi oleh pemerintah. Lalu kebijakan ini memungkinkan ibu kembali bekerja tanpa beban biaya tinggi. Lalu berikutnya ada kebijakan Cash for Care, CFC, di mana kebijakan ini hanya diterapkan di Finlandia, dan juga kebijakan ini merupakan tunjangan uang bagi orang tua yang memilih merawat anak di rumah. Lalu yang terakhir ada dukungan ekonomi untuk keluarga, contohnya seperti tambahan tunjangan untuk orang tua tunggal, bantuan perumahan, bantuan sosial berbasis kebutuhan, dan juga ada layanan pendidikan dan kesehatan gratis atau disubsidi penuh. Lalu berdasarkan dari kebijakan-kebijakan di negara Nordik itu terdapat juga dampak dan tantangan dari kebijakannya, yaitu dari sini ada dampaknya, ada partisipasi kerja perempuan yang meningkat karena tadi adanya perubahan transformasi dari male breadwinner menjadi dual earner, di mana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak yang sama di pekerjaan maupun uh, di rumah gitu ya. Lalu ada tingkat kemiskinan yang rendah gitu, menurun, juga tingkat fertilitas relatif stabil dan lebih tinggi dari rata-rata Uni Eropa lainnya. Lalu terdapat juga tantangan dari kebijakan keluarga di negara Nordik, di mana itu banyak perempuan yang bekerja paruh waktu atau segregasi pekerjaan dan ketimpangan karir. Lalu ada keluarga orang tua tunggal memiliki resiko kemiskinan lebih tinggi, juga beban pengasuhan masih dominan pada ibu gitu ya. Oke, di sini juga ada peran institusi negara dalam implementasi kebijakan keluarga ini. Di sini, institusi negara memegang peran penting dalam memastikan implementasi kebijakan dengan birokrasi publik yang profesional dan terdesentralisasi, di mana negara mampu menyediakan layanan secara konsisten seperti child care, parental leave, tadi juga berbagai bentuk tunjangan keluarga. Selain itu, menyediakan layanan selain menyediakan layanan, negara juga berperan sebagai fasilitator melalui kebijakan yang mendorong kesetaraan gender dan juga kesejahteraan anak. Eh, Namun kesetaraan gender ini eh, penuh dalam peran pengasuhan dan pekerjaan belum belum sepenuhnya tercapai. Jadi implementasi kebijakan ini masih menghadapi tantangan antara lain perbedaan ketersediaan layanan antar wilayah, rendahnya tingkat pengambilan cuti oleh ayah, serta akses layanan yang belum merata bagi keluarga migran. Jadi kebijakan keluarga di negara-negara, jadi kesimpulannya kebijakan keluarga di negara-negara Nordik itu berhasil menciptakan sistem kesejahteraan yang universal, inklusif, dan juga berorientasi pada kesetaraan gender melalui parental leave yang kuat, tadi cuti yang berbayar itu juga layanan isi isi yang berkualitas serta dukungan ekonomi bagi keluarga. Juga adanya kebijakan ini dapat meningkatkan partisipasi kerja perempuan, menurunkan kemiskinan anak, dan menjaga stabilitas fertilitas. Namun meskipun demikian, tetap ada tantangan yang muncul dari kebijakan keluarga di negara Nordik seperti ketimpangan gender, juga kerentanan keluarga tunggal, serta akses layanan bagi migran yang perlu perhatian lebih gitu ya. Jadi secara keseluruhan, model kebijakan keluarga di negara Nordik ini menjadi contoh sukses integrasi antara kebijakan sosial dan juga pembangunan ekonomi yang berbasis kesetaraan gender. Baik, sekian dari pemaparan chapter 15 tadi. Mungkin boleh dilanjut oleh Fauzia.
Baik, terima kasih Vidya. Eh, Baik teman-teman dan Pak Tarma, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan melalui chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.